Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagus, Yunce perlahan mengangguk. Senior Yun, jika kamu mau percaya dan bekerja sama denganku, aku punya cara untuk memulihkan tubuhmu, dan kekuatanmu yang dalam, ke kondisi sempurna saat itu, dalam 2 bulan. Kata-kata Yunce tidak diragukan lagi menggemuruh di telinga Yun Qinghong dan Yun Xiao. Terutama Yun Xiao, langsung berteriak tanpa sadar. Dengan langkah cepat, dia menyerang, dan tak terkendali meraih Yunce, saat dia berkata dengan gembira. Saudara Yun, apakah yang kamu katakan itu benar? Tidak peduli apakah itu tubuh ayah atau kekuatan yang mendalam, apakah kamu benar-benar punya cara untuk memulihkan semuanya? Yun Xiao sedikit bingung dengan kata-katanya karena kegembiraan, namun, ini menunjukkan bahwa dia sepertinya mempercayai kata-kata Yunce. Setidaknya, dia dipenuhi dengan harapan yang sangat besar. Karena Yun Qinghong telah lumpuh selama lebih dari 20 tahun, jika ada orang lain yang mendengar kata-kata Yunce, mereka hanya akan merasa bahwa dia hanya mengarang cerita. Namun, Yun Xiao memiliki kepercayaan aneh yang tak terlukiskan terhadap Yunce. Bahkan jika kata-katanya tidak terbayangkan, Yun Xiao tetap ingin mempercayainya. Yun Qinghong tercengang. Namun, dia tentu saja tidak akan gelisah seperti Yun Xiao. Dari ekspresi Yunce dan matanya, bahkan dengan pengalaman seumur hidupnya, dia tidak dapat melihat sedikit pun niat palsu dan kepura-puraan. Tetapi hanya resolusi setelah keputusan tegas dibuat. Menghadapi ekspresi, mata, dan nada seperti itu, Yun Qinghong merasa kecurigaannya sendiri telah terguncang. Terlihat agak aneh, dia menatap Yunce, dan berkata, "Adik Yun, kamu benar-benar punya cara." Yunce tidak menjawab. Sebaliknya, dia fokus, mengulurkan tangannya, dan sekali lagi menekannya di dada Yun Qinghong. Tubuh Yun Qinghong telah lumpuh selama lebih dari 20 tahun, dan dia sudah lama benar-benar pasrah pada nasibnya, bahkan dia sendiri sudah lama kehilangan keyakinan bahwa ada metode yang bisa memulihkan tubuhnya di dunia ini. Memulihkan kekuatannya yang dalam, bahkan lebih merupakan mimpi yang bahkan dia tidak berani pikirkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak dia dijamin hanya dengan kata-kata, mustahil baginya untuk benar-benar mempercayainya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya percaya apa yang dikatakan Yunce adalah membiarkan tubuhnya sendiri mengalami kebenaran. Yunce menutup matanya. Jalan Agung Buddha mulai beredar, dan kemudian, dengan mengambil energi alam yang diserap, dengan energi yang dalam sebagai medianya, dia perlahan dan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuh Yun Qinghong. Kemudian, dia dengan hati-hati mengarahkannya ke setiap sudut tubuhnya. Kondisi tubuh Yun Qinghong sangat parah. Jika ia dibiarkan pulih hanya dengan keterampilan medis dan obat-obatan, bahkan jika tubuhnya bisa pulih, itu masih membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun. Dan, banyak ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk proses ini sangatlah langka dan berharga, bahkan ada juga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yunce tentu saja tidak akan memilih metode pengobatan dengan keterampilan medis dan pengobatan. Agar Yun Qinghong, yang lumpuh selama lebih dari 20 tahun, pulih dalam waktu singkat 2 bulan, satu-satunya pilihannya adalah menggunakan energi alam yang dibawa oleh Jalan Agung Sang Buddha. Tubuhnya sendiri menderita luka berat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa kali seluruh tubuhnya hampir hancur dan organ-organnya pecah parah. Namun, selama dia masih memiliki satu nafas, dan sedikit kemauan, dia akan dapat menggunakan Jalan Agung Sang Buddha untuk pulih dengan cepat. Dengan Jalan Agung Buddha tingkat keempat dan fisik Dewa Naga miliknya, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 48 jam, tanpa ada satu pun bekas luka yang tertinggal. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan langit dan bumi,
kecepatan pemulihan energinya yang dalam puluhan kali lebih cepat daripada rata-rata orang. Energi alam yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha dapat menyembuhkan diri sendiri, jadi secara alami dapat menyembuhkan orang lain juga. Berdasarkan kecepatannya, itu jauh lebih lambat daripada menyembuhkan dirinya sendiri, namun sebulan sudah cukup. Setelah tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam dipulihkan, masih ada waktu 1 bulan yang dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan yang dalam. Namun, meskipun menggunakan energi alam untuk menjalani pengobatan bagi orang lain terdengar sangat sederhana, kenyataannya tidak demikian. Tubuh Yun Ce memiliki kedekatan dengan energi alam, namun Yun Qinghong tidak memiliki Jalan Agung Sang Buddha. Jika energi alam yang memasuki tubuhnya keluar dari kendali Yun Ce, itu akan berubah menjadi kekuatan yang benar-benar merusak. Pada saat yang sama, pengetahuan medis yang dimiliki Yun Ce memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Dia mengetahui posisi setiap meridian, setiap titik akupuntur, dan bahkan setiap otot di tubuh manusia. Oleh karena itu, arah aliran energi alam di bawah kendalinya, beredar dengan jelas di benaknya. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika dia memiliki Jalan Agung Buddha tingkat keempat yang sama seperti Yun Ce, pada dasarnya mustahil baginya untuk menolong Yun Qinghong. Pada awalnya, Yun Qinghong merasakan aliran energi hangat dari dadanya yang bersentuhan dengan telapak tangan Yun Ce. Kemudian, aliran energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Auranya sangat tenang, dan berbeda dari semua energi mendalam yang dia ketahui dalam hidupnya, menyebabkan dia diam-diam merasa heran. Mengikuti gelombang aura tenang yang terus-menerus, aliran energi hangat di tubuhnya menjadi lebih padat, dan alirannya mulai melambat. Pada saat ini, dia merasakan meridian anggota tubuhnya, yang telah membeku selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba menjadi hangat. Dan di saat yang sama, tulang dada yang sudah lama tidak aktif hingga puluhan pembuluh darah yang ada di dalamnya hampir terlupakan, mengalami rasa sakit yang menusuk seolah-olah ditusuk jarum. Pada saat itu, seluruh tubuh Yun Qinghong menegang, saat wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepat setelah itu, matanya bergerak dengan intens, dan tangannya, bahkan mulai bergetar dengan intensitas yang tak tertandingi. Sejak Yun Xiao sadar akan sekelilingnya, ayah yang dikenalnya selalu setenang air dan tidak kompetitif. Dia belum pernah melihat ayahnya marah, dan jarang melihatnya tertawa terbahak-bahak, seolah segala sesuatu di dunia ini tidak mampu menggerakkan gelombang di dalam hatinya. Dia telah hidup selama hampir 22 tahun, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya kehilangan kendali atas emosinya seperti ini secara tiba-tiba. Dia berkata dengan cemas, "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Perasaanku, mata Yun Qinghong bergerak, dan seluruh tubuhnya masih gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Sebagian pembuluh darahku sudah sadar kembali. Ah, kata-kata Yun Qinghong, bagi Yun Xiao, seperti pesan surgawi yang datang dari batas langit. Melihat tubuh Yun Qinghong gemetar karena kegembiraan, dia begitu gembira hingga sepertinya dia akan menangis saat itu juga. Apakah itu benar? Ayah, kamu benar-benar, sungguh. Jangan bicara untuk saat ini. Yun Qinghong dengan paksa menekan kegembiraannya. Di depannya, mata Yun Ce tertutup sepanjang waktu. Alisnya terkatup rapat, dan dahinya basah oleh keringat. Keadaannya saat ini, menunjukkan bahwa dia sedang berkonsentrasi dengan sekuat tenaga. Yun Xiao buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutup mulutnya sendiri. Dia menatap Yun Ce, lalu menatap Yun Qinghong, dan tidak lagi mengeluarkan suara sedikit pun. Namun, kegaduhan di matanya jelas menunjukkan keruntuhan di dalam hatinya. Namun, kegembiraan di hatinya, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Yun Qinghong dengan selisih yang jauh. Aliran energi hangat terus mengalir di tubuhnya. Setelah melewati tulang dada, pembuluh darah yang tidak aktif itu mengirimkan indera satu demi satu,
seolah-olah terbangun oleh tidur yang panjang dan nyenyak. Mengenai pembuluh darah yang sudah benar-benar layu, dan tidak akan dibesar-besarkan jika dianggap mati, awalnya dia berpikir bahwa tidak mungkin memulihkannya lagi selamanya. Para dokter jenius yang namanya bisa mengguncang alam iblis ilusi, semuanya mengatakan kepadanya bahwa meridiannya tidak akan pernah bisa dipulihkan. Namun, saat ini, dia dengan jelas, dan benar-benar tak tertandingi, merasakan keberadaan pembuluh darah ini sekali lagi. Di antara pembuluh darah yang layu ini, meskipun hanya satu yang dapat dipulihkan, cukup baginya untuk percaya bahwa itu adalah keajaiban yang luar biasa. Namun, apa yang dia rasakan adalah satu demi satu pembuluh darah dipulihkan secara berurutan. Sensasi nyeri yang semakin meningkat, baik ringan maupun berat, tidak menyebabkan dia menolaknya sedikit pun. Sebaliknya, mereka membuatnya bersemangat, seolah-olah dia berada dalam mimpi di mana dia melangkah ke surga. Awalnya, dia hanyalah seseorang yang tubuhnya telah lumpuh total lebih dari 20 tahun yang lalu, yang telah lama kehilangan harapan dan bahkan dengan tenang menunggu kematiannya. Agar tidak membuat istri dan putranya khawatir, apa yang dia ungkapkan selalu berupa ketenangan yang mudah beradaptasi, seperti angin sepoi-sepoi, seolah-olah dia melihat cahaya dari segalanya. Namun, tak seorang pun dapat memahami bahwa itu hanyalah bentuk dari ketidakberdayaan, rasa sakit, dan keputusasaan yang tak terduga. Dan tidak ada yang bisa memahami tingkat kegembiraan dan ekstasi yang dia rasakan saat ini. Yunce mempertahankan postur tak bergerak yang sama, dan hanya keringat yang mengalir dari kepalanya. Dengan sangat cepat, pakaiannya juga basah kuyup. Yun Qinghong memandang pemuda laki-laki di depannya yang memberinya kejutan surgawi dan harapan tak terbatas. Gelombang perasaan yang luar biasa berfluktuasi di dalam hatinya. Pemuda ini, siapa dia? Tentu saja, pemulihan indera di pembuluh darahnya tidak berarti pemulihan total. Untuk memulihkannya sepenuhnya, bahkan dengan jalan agung Sang Buddha yang mendalam, masih memerlukan waktu yang sangat lama. Apa yang dilakukan Yunce saat ini adalah sekali lagi memasukkan pembuluh darah ini, yang awalnya benar-benar layu, kembali ke sumber kehidupan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambilnya untuk merawat Yun Qinghong. Memiliki indera yang dipulihkan ke beberapa nadinya sudah cukup untuk membuat Yun Qinghong bersemangat berpikir bahwa itu semua hanyalah mimpi. Ketika dia menyadari bahwa kebangkitan ini dengan cepat menyebar, dan sepertinya membangunkan semua urat nadinya yang layu. Dia merasakan perasaan tidak nyata yang sangat berat. Dan keajaiban ini, dalam 2 jam, telah benar-benar muncul di dalam tubuhnya. 2 jam kemudian, setelah hilangnya aliran energi hangat di tubuhnya, semua pembuluh darahnya yang layu telah terbangun sepenuhnya. Meskipun masih mustahil untuk memasukkan energi ke dalam pembuluh darah yang baru saja terbangun ini, juga tidak mampu mendukung staminanya, ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Dan, itu bahkan menyulut harapan yang sangat cemerlang dan mencolok dalam dirinya. Yunce menghela nafas panjang, dan akhirnya membuka matanya. Dia menarik lengannya, dan mundur selangkah. Tepat setelah itu, dia menyeka butiran keringat dari dahinya, di wajahnya yang tampak lelah, dia menunjukkan senyuman ringan. Senior Yun, sekarang, apakah kamu bisa mempercayai kata-kata junior ini? Adik kecil, kamu, melihat Yunce, dia merasakan sensasi asing di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yun Qinghong dia tidak bisa mengatakan apapun karena kegembiraan. Saudara Yun, kamu benar-benar, sungguh luar biasa. Sepasang mata Yun Xiao bersinar. Tinjunya terkepal, dan dia sangat bersemangat, bahkan anggota tubuhnya tidak mendengarkan instruksinya. Saudara Yun, tadi, kamu mengatakan itu, kamu bisa membuat ayahku pulih sepenuhnya dalam 2 bulan, apakah itu benar? Yunce mengangguk. Tentu saja itu benar. Bagaimana, seberapa percaya diri kamu?
Yun Qinghong buru-buru berbicara setelahnya. Saat ini, wajahnya sudah lama kehilangan ketenangan dan keringanan seperti sebelumnya. Kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. Tentu saja 100% percaya diri. Senior Yun, jangan khawatir. Karena junior ini berani mengatakannya, aku pasti akan mewujudkannya. Sebelumnya, Yun Qinghong pasti tidak akan mempercayai kata-kata dari Yun Ce ini. Namun, saat ini, setelah secara pribadi mengalami kebangkitan semua pembuluh darah di tubuhnya, dan mengetahui bahwa itu bahkan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat yaitu 2 jam, keyakinannya, kini telah jauh menekan kecurigaannya. Yun Ce mengambil selembar kertas dari meja, dengan cepat menuliskan 2 baris kata, dan memberikannya kepada Yun Xiao. Keluarga Yunmu pasti memiliki tempat penyimpanan obat sendiri. Menurut jumlah yang tercantum di sini, pilihlah 14 bahan obat ini, dan bawa kembali setidaknya 109 jarum perak yang panjangnya setidaknya 3 inci. Ah, baiklah. Saat ini, Yun Xiao menganggap kata-kata Yun Ce sebagai keputusan kerajaan. Dia dengan cepat melihatnya sekilas, dan menyadari bahwa semua bahan yang tercantum adalah bahan obat yang sangat umum. Karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Hanya dengan menggunakan bahan-bahan ini, mungkinkah menyembuhkan tubuh ayahku? Ini tidak digunakan untuk senior Yun, tapi untukmu. Kata Yun Ce sambil mengalihkan pandangannya. Cederamu tidak ringan, dan sebelumnya, kamu terlalu impulsif. Sekarang aliran darahmu kacau. Kalau tidak terkendali, aku khawatir tidak bisa disembuhkan bahkan setelah 2 bulan. Hanya jarum perak yang digunakan untuk senior Yun, racun dingin di tubuh senior Yun telah menyerang seluruh tubuhnya, dan bahkan organ vitalnya telah diserang seluruhnya. Cara-cara biasa untuk mengeluarkan racun semuanya memiliki resiko yang sangat besar, oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun secara perlahan dari berbagai bagian tubuhnya. Cepat pergi. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata, racun dingin, dan tampak seolah-olah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri dan metode untuk mengusir racun dingin, cahaya di mata Yun Qinghong sekali lagi bergejolak dengan intens. Baiklah, aku pergi sekarang. Yun Xiao berlari keluar. Saat dia sampai di pintu, dia sekali lagi menghentikan langkahnya dalam sekejap, dan berbalik. Oh benar, ibu, kemana ibu pergi? Karena kakak Yun mampu menyembuhkan ayah, maka dia pasti mampu menyembuhkan ibu juga. Yun Qinghong berkata, pamanmu datang pada sore hari, jadi ibumu mengikutinya kembali ke keluargamu. Dia akan segera kembali. Tawa ringan terakhir Yun Qinghong pada akhirnya, adalah tawa yang penuh dengan kemudahan dan kenyamanan. Meskipun kondisi istrinya sama parahnya, kondisinya seharusnya lebih ringan daripada kondisinya. Karena pemuda di depannya berani mengatakan bahwa dia 100% yakin dapat menyembuhkannya sepenuhnya, maka dia secara alami akan dapat merawat istrinya. Saat kata-kata Yun Qinghong jatuh, suara pria kasar tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Kakak ipar, kami kembali, Mem. Seorang tamu. Ketika Yun Xiao mendengar suara itu, dia berbalik dan berteriak, ibu sudah kembali. Dengan suara rendah, dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dan bergegas keluar dengan tidak sabar dengan langkah secepat anak panah. Yun Ce tidak mengikutinya keluar. Sebaliknya, tatapannya melesat melewati pintu yang telah dibuka oleh Yun Xiao, dan dia melihat kedua sosok yang baru saja memasuki halaman. Matanya menjadi kabur dan sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, seolah-olah dia lupa cara bernapas, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar lembut. Suara Yun Xiao dengan cepat terdengar dari luar. Paman, ibu, kamu kembali. Saat suara Yun Xiao turun, suara seorang wanita yang lembut namun cemas terdengar, aku dengar kamu disergap di luar kota dan bahkan terluka. Cepat, biarkan ibu melihatnya. Di mana kamu terluka? Apakah lukamu serius? Ibu,
bagaimana ibu tahu tentang lukaku? Hah! Suara laki-laki yang agak kasar terdengar. Lelaki itu berkata dengan datar, orang tua ini sedang membantu ibumu memulihkan diri, ketika berita tiba-tiba datang, mengatakan bahwa kamu dan gadis dari keluarga bawah langit itu disergap oleh seseorang. Hal ini hampir membuat ibumu ketakutan setengah mati, jadi dia dengan cemas bergegas pulang ke rumah. Nak, biarkan aku memeriksa lukamu. Kakak, bagaimana luka Xiaoer? Apakah itu berat? Kudengar orang yang menyergap mereka adalah 3 tuan. Bagaimana Xiaoer bisa menahan pukulan dari mereka? Suara wanita itu bergetar hebat dan dia jelas-jelas merasa khawatir dan cemas. Luka ini tidak ringan, tapi jangan khawatir, itu semua adalah luka luar, selama dia beristirahat sebentar, dia akan sembuh total. Suara kasar pria itu terdengar sekali lagi, dan disertai dengan sedikit kecurigaan, nak, siapa yang membantu mengobati lukamu? Cedera eksternal yang sangat serius, namun dapat ditekan hingga level ini dalam waktu yang singkat. Cedera saya baik-baik saja. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia bahkan tidak peduli dengan keadaannya saat ini. Dia berkata dengan suara tergesa-gesa, Ibu, cepat datang. Saya punya kabar baik untuk Anda. Baik lukamu maupun luka ayah bisa disembuhkan. Saya bertemu dengan kakak laki-laki yang luar biasa ini, dan dia memiliki cara untuk membantu tubuh Anda pulih sepenuhnya, itu benar. Suara ketiga orang itu semakin mendekat. Ketika suara Yun Xiao turun, mereka sudah masuk ke dalam ruangan. Tatapan Yun Ce kembali jernih saat ini, dan jantungnya yang berdetak kencang telah dipaksa menjadi tenang. Dia melihat kedua orang yang mengikuti Yun Xiao ke dalam ruangan, pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia tinggi dan lebar, dan janggutnya memenuhi wajahnya. Dia tampak seperti orang yang tidak peduli dengan penampilannya, tetapi matanya sama tajamnya dengan mata harimau liar, mereka memaksakan diri dengan paksa. Saat tatapannya menyapu Yun Ce, semacam tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyerang. Tekanan tingkat raja, eksistensi tertinggi yang hanya ada dalam legenda, hanya dalam 1 hari, Yun Ce telah bertemu mereka satu demi satu. Ini tidak berarti bahwa alam iblis ilusi mempunyai banyak praktisi alam mendalam berdaulat yang sangat kuat. Ini adalah kota kekaisaran iblis, dan merupakan inti dari alam iblis ilusi, tempat puncak dunianya yang mendalam berkumpul. Dan ketika Yun Ce pertama kali tiba di tempat ini, orang-orang yang dia temui semuanya berasal dari keluarga paling terkenal di kota kekaisaran iblis. Terlebih lagi mereka semua adalah eksistensi puncak dalam keluarga masing-masing. Ambisi terbesar di bawah langit adalah patriark klan elf saat ini. Dia adalah individu yang bisa menutupi langit alam iblis ilusi dengan 1 tangan. Dan pria jangkung dan berbadan tegap di depannya, berasal dari keluarga Mu dari 12 keluarga penjaga, Mu Yubai, patriark muda keluarga Mu yang terkenal, dan calon patriark keluarga Mu. Dia juga merupakan eksistensi tertinggi yang bisa mengguncang seluruh alam iblis ilusi. Tapi apa yang jelas-jelas diperlukan adalah bahwa dalam kurun waktu singkat beberapa tahun, Yun Ce, di bawah instruksi Jasmine dan keputusasaan serta kerja kerasnya sendiri, mulai mendekati alam eksistensi terkuat di benua langit yang mendalam, dan alam iblis ilusi. Mu Yubai mendengus jijik saat mendengar kata-kata Yun Xiao, biarkan ayah dan ibumu pulih sepenuhnya. Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Paman, Ibu, apa yang saya katakan sepenuhnya benar. Jika Anda tidak percaya padaku, tanya ayah. Yun Xiao melanjutkan dengan tergesa-gesa. Keajaiban yang terjadi pada Yun Qinghong menyebabkan dia begitu gembira sehingga dia merasa seperti darah mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu bersemangat seperti saat ini. Dan ini adalah wanita yang didukung Yun Xiao sepertinya tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Setelah dia memasuki ruangan,
Pandangannya langsung tertuju pada Yun Ce, dan tidak bergerak sama sekali setelah itu. Yun Ce juga menatapnya, bibirnya berulang kali menutup dan membuka, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bertahun-tahun tidak meninggalkan banyak bekas di tubuhnya, tapi sepertinya meninggalkan banyak bekas luka. Siapapun dapat melihat bahwa di masa mudanya, dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Penampilannya lembut dan anggun, wataknya anggun dan mulia. Namun wataknya bukanlah seorang bangsawan yang berlebihan, itu lebih seperti dia memancarkan aura melankolis, sebuah melankolis yang terukir dalam yang sepertinya ada di antara alis dan jiwanya. Kemurungan itu begitu dalam sehingga sepertinya 1000 tahun saja tidak akan cukup untuk menghilangkannya. Sekalipun orang yang tidak peka melihatnya, dia jelas bisa merasakan kesedihannya. Wajahnya menunjukkan pucat yang sama seperti Yun Qinghong. Meskipun dia bisa berjalan, setiap langkah menunjukkan kelemahan yang nyata, bahkan matanya tampak tertutup lapisan kabur. Keadaannya saat ini mungkin sedikit lebih baik daripada keadaan Yun Qinghong, tapi tidak banyak yang lebih baik. Dia adalah ibu kandungku. Ibu, mungkinkah kamu adalah pemuda yang menyelamatkan anak ini dan gadis keluarga bawah langit? Mu Yubai mengukur Yun Ce dengan matanya. Ketika dia merasakan tingkat kekuatannya yang dalam, alisnya membuat gerakan yang jelas. Yun Xiao menganggukkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, izinkan aku memperkenalkan dia padamu. Ibu, Paman, orang ini adalah kakak Yun. Ketika kakak ketujuh dan aku disergap oleh pria berbaju hitam, dialah yang menyelamatkan kami. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu terus menatap saudara Yun? Yun Xiao melambaikan tangannya di depan mata Mu Yurou beberapa kali. Baru setelah itu dia pulih dari kebodohannya. Setelah itu, dia tertawa pelan, bukan apa-apa, aku hanya sangat berterima kasih. Anak ini sepertinya terasa begitu dekat dan akrab denganku, seolah-olah aku pernah melihatnya sekali-sekali sejak lama. Yun Ce, jadi nama keluargamu juga Yun. Saya Ibu Yun Xiao, terima kasih telah menyelamatkan Xiaoer saya. Setelah mengatakan ini, Mu Yurou ingin mengangkat tubuhnya sedikit, tapi Yun Ce buru-buru melangkah maju. Bibi Yun, tolong jangan memberi hormat padaku. Saat pertama kali melihat Yun Xiao, rasanya seperti bertemu teman lama. Kami juga memiliki nama keluarga yang sama, dan menyelamatkannya semudah mengangkat satu jari. Terlebih lagi, kami sedang bersiap untuk menjadi saudara angkat, jadi mohon jangan memberi hormat pada junior ini dengan cara apapun. Ini, Mu Yurou sedikit terkejut. Yun Qinghong tertawa, dan melihat ke arah Yun Ce, dia berkata, Yurou, kamu dan aku sama-sama memiliki perasaan yang sama, seperti kita pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Baru saja, aku bahkan mengatakan bahwa dia mirip denganku di masa mudaku, atau mungkin dia benar-benar memiliki hubungan dekat dengan keluarga kita. Yubai, bagaimana kalian berdua mengetahui tentang Xiaoer yang disergap? Mu Yubai dengan tegas menyatakan, putri berharga dari keluarga bawah langit hampir terbunuh. Ambisi terbesar di bawah langit pasti akan menjadi liar karena amarah. Jadi lelaki tua ini dengan cepat mengetahui masalah ini, tapi sayangnya, Yurou juga mendengarnya. Ekspresi Mu Yubai menjadi gelap, sepertinya beberapa orang berpikir bahwa mereka hidup terlalu nyaman, jadi mereka terburu-buru untuk mengadili kematian. Masalah ini sudah menarik perhatianku, dan anjing tua dari keluarga bawah langit itu pasti lebih fokus padanya. Saya yakin hanya butuh waktu sebentar sebelum kita menemukan para bajingan yang jelas-jelas lelah hidup ini. Saya hanya khawatir situasi saat ini sedikit lebih rumit daripada apa yang Anda pikirkan. Kata Yun Qinghong sambil menghela nafas. Mata Mu Yubai berbinar, kakak ipar, apakah kamu merasakan sesuatu? Mari kita alihkan pikiran kita ke hal lain terlebih dahulu.
Yun Qinghong tidak ingin melanjutkan topik ini. Tatapannya beralih ke Yun Ce dan dia berkata, "Adik, mungkinkah kamu memeriksa kondisi istriku? Jika kamu bisa menyembuhkan istriku, Yun ini pasti akan, dalam hidup ini." Kata-kata senior Yun terlalu serius. Yun Ce dengan cepat berkata, menyela ucapan Yun Qinghong, "Yun Xiao dan aku sedekat saudara, senior Yun dan bibi Yun seperti separuh keluargaku. Junior ini pasti akan mengerahkan seluruh upayanya. Adapun kata-kata kesopanan atau rasa terima kasih, sebenarnya tidak perlu diucapkan." "Ya, Yun Xiao dengan cepat menganggukkan kepalanya, "Ibu, cepat duduk, dan biarkan saudara Yun memeriksamu. Saudara Yun sangat ahli dalam bidang kedokteran. Ayah meninggal." Poh, maksudku meridian ayah yang telah tertidur lelap selama 20 tahun, saudara Yun membangunkan mereka semua dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat ini, ayah mulai bisa merasakan kembali perasaan di berbagai bagian tubuhnya. "Apa?" Alis Mu Yubai melonjak tajam, dia melompat ke depan dan meletakkan tangannya yang terulur di atas bahu Yun Qinghong. Dengan cepat, ekspresi wajahnya dipenuhi emosi yang keras. "Kakak, apakah itu benar?" Mu Yurou bertanya dengan penuh semangat. Mu Yubai melepaskan cengkeramannya, dan perlahan menganggukkan kepalanya, berkata, "Itu benar, meridiannya yang sebelumnya mati telah memulihkan vitalitasnya sepenuhnya. Meskipun masih relatif lemah, selama dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menjadi sehat, tidak lebih dari beberapa tahun, dia dapat pulih sepenuhnya. Ini benar-benar sebuah keajaiban." "Ini benar." Tubuh Mu Yurou bergetar hebat, dan dia sangat bersemangat hingga dia hampir pingsan di tempat. Meskipun ini adalah tubuhku sendiri, bahkan aku sendiri hampir mengira aku sedang bermimpi." Yun Qinghong perlahan mengangkat kedua tangannya. Meskipun dia sudah lama tenang dari kegembiraan sebelumnya, wajahnya yang kemerahan masih memiliki bekas, karena itu mewujudkan gelombang besar di hatinya. "Saat ini, saya dapat dengan jelas merasakan keberadaan setiap meridian di tubuh saya. Semua ini berkat usaha saudara Yun." Yun Xiao menyatakan dengan sangat antusias. Saudara Yun bahkan mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia dapat membantu ayah pulih tidak hanya secara fisik, tetapi juga membantunya memulihkan kekuatannya yang dalam, semuanya dalam kurun waktu 2 bulan. Pemulihan total. Tatapan Mu Yubai tertuju pada Yun Ce, dan dia mulai menilainya lagi. "Apakah kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu?" "Ya." Yun Ce menganggukkan kepalanya. Mu Yubai mengerutkan alisnya saat tatapannya berubah menjadi serius. "Kamu hanya menggunakan 2 jam untuk membantu pembuluh darah orang yang lumpuh total agar pulih sepenuhnya, jadi kamu memang perlu memiliki keterampilan yang saleh. Selama 200 tahun aku hidup sejauh ini, aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, sebelum saya mempertanyakan kemampuan medis Anda, izinkan saya menjelaskan bahwa yang dideritanya bukanlah cedera biasa, itu benar-benar melumpuhkan karena dia terlalu memaksakan kekuatannya sendiri. Selain meridiannya yang lumpuh, pembuluh darah dalam dan organ dalamnya berada di ambang kegagalan. Terlebih lagi, masih ada racun dingin yang sangat menakutkan dan tidak dapat dibersihkan di dalam sistem tubuhnya. Apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya pulih sepenuhnya, dan bahkan membantunya memulihkan kekuatannya?" Yun Ce menatap lurus ke arahnya, ekspresinya tenang saat dia menjawab, "Dokter tidak berbohong. Saya dapat membangkitkan senior Yun dari kubur dalam 2 jam. Saya juga yakin bahwa dalam waktu 7 hari, saya dapat membantu pulih sepenuhnya. Saya akan dapat sepenuhnya membersihkan racun dingin di tubuh senior Yun, dalam 3 hari berikutnya, tanpa ada satu pun jejak yang tersisa. Adapun kegagalan pembuluh darahnya yang dalam dan 5 jeroan. Meskipun menyusahkan, saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat membantu senior Yun melakukan pemulihan penuh dalam waktu 1 bulan, beri saya 1 bulan lagi,
dan saya dapat membantu senior Yun mendapatkan kembali semua kekuatan mendalamnya. Semakin banyak junior ini berbicara, semakin sulit bagi seniormu untuk diyakinkan. Dalam waktu 2 bulan, semua orang secara alami akan menyaksikan hasilnya. Yun Ce menyatakan dengan yakin. Tatapan Mu Yubai terhadap Yun Ce semakin terkonsentrasi, sementara hatinya terus-menerus bergejolak. Pria muda yang berdiri di hadapannya hanya berada di alam mendalam langit, namun di bawah sikap dan tatapannya yang mengesankan, tatapannya tidak goyah, wajahnya juga tidak berubah warna. Kedua matanya jernih seperti air bersih, dia bahkan tidak bisa mendeteksi sedikit pun kepalsuan atau kekurangan. Terlebih lagi, setiap kata yang dia ucapkan, di telinga orang-orang yang akrab dengan kondisi Yun Qinghong, terdengar terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Namun entah bagaimana, mereka memiliki kemampuan untuk membuat orang tanpa disadari menjadi percaya. Bagus. Mu Yubai menganggukkan kepalanya, jika kamu benar-benar dapat melakukan apa yang kamu katakan, dan menyembuhkan adik perempuanku dan ipar laki-lakiku, maka pada saat itu, apapun permintaanmu padaku, bahkan jika kamu ingin aku memberikan hidupku untuk itu, aku bahkan tidak akan mengerutkan alis. Ini adalah patriark muda keluargamu, namun dia sebenarnya bersumpah untuk memberikan hidupnya kepada orang lain. Yun Ce benar-benar orang pertama dan satu-satunya yang pernah dia janjikan sebelumnya. Dan ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap Mu Yurou. Yun Ce menatapnya dengan beberapa tingkat rasa hormat, semacam rasa hormat naluriah. Junior ini hanya punya satu permintaan kecil. Yun Ce berkata, mengenai kesembuhan senior Yun dan Bibi Yun, sebelum aku berhasil, mohon jangan membicarakan hal ini kepada siapapun. Ah, mengapa? Yun Xiao berkata dengan bingung, tapi dia segera melihat bahwa Yun Qinghong dan Mu Yurou tidak mengungkapkan kecurigaan atau keterkejutan apapun. Sebaliknya, keduanya tampak tenggelam dalam pikirannya. Yun Ce melanjutkan, meskipun ini adalah pertama kalinya junior datang ke kota Demon Imperial, setelah mendengar tentang beberapa hal mengenai keluarga Yun dan 12 keluarga penjaga dari Yun Xiao, kemudian menyaksikan serangan terhadap Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit, aku samar-samar bisa menebak beberapa hal. Ditambah dengan fakta bahwa dalam waktu 3 bulan, akan ada upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri setan kecil, dan kompetisi klan keluarga Yun akan diadakan dalam 2 bulan. Selama periode ini, tidak akan ada perdamaian di dalam keluarga Yun, dan juga akan ada banyak elemen yang melanggar hukum. Jika kemampuan junior ini untuk menyembuhkan senior Yun dan Bibi Yun bocor keluar, maafkan junior ini karena berbicara terus terang, apa yang mungkin datang dari anggota keluarga Yun lainnya mungkin tidak menyenangkan. Dan dalam waktu 2 bulan, jika senior Yun dan Bibi Yun masih menampilkan diri mereka sebagai orang cacat di kompetisi keluarga, Anda mungkin bisa menemukan lebih banyak kebenaran. Yun Qinghong dan Mu Yubai terdiam beberapa saat. Kemudian, Mu Yubai menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Hal ini pasti tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Di sisiku, aku hanya akan menceritakan hal ini kepada ayahku, untuk membangkitkan semangatnya. Xiaoer, ingatlah selalu hal ini, kamu pasti tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui masalah ini. Jangan ungkapkan sedikit pun informasi. Bahkan jika gadis dari keluarga bawah langit yang telah membuatmu melingkari jari kelingkingnya datang memanggil, kamu tidak boleh mengungkapkan apapun. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya pasti tidak akan memberitahu orang lain. Yun Xiao menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami kata-kata Yun Ce, dia tahu apa yang penting dan apa yang tidak, dan dia juga tahu apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan, jadi dia sangat jelas tentang hal ini. Nak, apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu datang ke kota Kekaisaran Iblis? Mu Yubai menatap Yun Ce saat dia berbicara.
Ini pertama kalinya bagiku. Faktanya, hari ini adalah hari pertamaku berada di kota Kekaisaran Iblis. Kata Yun Ce dengan sangat tabah. Tidak ada satupun kata-kata yang diucapkannya yang bohong. Nak, kamu tidak sederhana, Mu Yubai berkata dengan serius. Kata-kata yang baru saja aku ucapkan kepadamu, aku pasti tidak akan menariknya kembali. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan mereka berdua sepenuhnya, bukan hanya keluarga ini, tapi bahkan aku, Mu Yubai, akan berhutang padamu separuh hidupku. Yun Qinghong dengan ringan mengangguk. Dia sangat jelas mengenai penilaian mengejutkan yang sebenarnya akan menyebabkan kata-kata, tidak sederhana, keluar dari mulut Mu Yubai. Yun Ce menganggukkan kepalanya, setelah itu dia menoleh ke Mu Yurou. Yun Xiao, bawa Bibi Yun ke sini. Saya akan membantunya membangunkan meridiannya terlebih dahulu. Mata Mu Yubai tiba-tiba bersinar, sementara Yun Qinghong dengan lembut berkata, baru saja, tindakanmu membangunkan meridianku telah menyebabkanmu basah kuyup oleh keringat, dan itu pasti menghabiskan banyak kekuatanmu. Menurutku akan lebih baik jika kamu istirahat dulu. Tidak perlu. Yun Ce menggelengkan kepalanya, karena kita harus membuka sumbatan pembuluh darah terlebih dahulu sebelum kita bisa mulai membersihkan racun dingin. Setiap napas racun yang tertinggal di dalam tubuh meningkatkan kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya. Tidak perlu. Yun Ce menggelengkan kepalanya, karena kita harus membuka sumbatan pembuluh darah terlebih dahulu sebelum kita bisa mulai membersihkan racun dingin. Setiap napas racun yang tertinggal di dalam tubuh meningkatkan kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya. Senior Yun mungkin menderita luka tubuh yang lebih parah daripada Bibi Yun, tetapi kondisi tubuh Bibi Yun sedikit lebih lemah daripada Senior Yun. Jika kondisi Senior Yun dibiarkan, dia masih bisa bertahan sekitar 3 tahun lagi. Tapi, meski Bibi Yun bisa berjalan, racun dingin di tubuhnya bisa menyerang seluruh pembuluh darahnya kapan saja, ini juga berarti ada kemungkinan racun dingin di tubuhnya bisa menyala sepenuhnya kapan saja. Oleh karena itu, kita tidak bisa menunggu sedetik pun. Yun Ce memang kelelahan untuk merawat Yun Qinghong sebelumnya, tapi dia tidak melebih-lebihkan sedikit pun tentang kondisi Mu Yurou. Jadi meskipun dia sangat lelah, dia pasti tidak akan membiarkan penundaan lagi terjadi, karena dia adalah ibu kandungnya. Ah! Kata-kata Yun Ce sangat menakutkan Yun Xiao. Dia tidak pernah menyangka kalau kondisi orang tuanya menjadi seburuk ini. Suaranya bergetar saat dia bertanya, apakah ini benar? Dia sendiri yang paling jelas mengenai status tubuhnya saat ini. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Ce, kepercayaan Yun Qinghong padanya tiba-tiba meningkat beberapa derajat. Dia dengan ringan berkata, jika itu masalahnya, maka kami harus merepotkanmu. Yun Xiao membantu Mu Yurou duduk. Yun Ce berdiri di depan Mu Yurou, dan telapak tangannya dengan lembut menekan perutnya, hanya ada jarak setengah langkah di antara mereka berdua, dan tatapan Mu Yurou sangat dekat. Dan hanya tatapan inilah yang Yun Ce tidak berani temui, karena dia takut kelembutan tatapan itu akan menyebabkan dia kehilangan kendali saat itu juga. Di masa lalu, dia sangat yakin bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan ikatan darah yang pada awalnya tidak ada. Bahkan jika dia bertemu dengan orang tua kandungnya, hal itu tidak akan menimbulkan satupun riak di hatinya. Tapi setelah melihat Yun Qinghong, dan bertemu dengan Mu Yurou, dia kemudian tahu bahwa dia salah, dan betapa salahnya hal itu. Atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa ikatan darah bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kemauan atau rasa takut. Nak, aku telah merepotkanmu. Tolong jangan merasakan terlalu banyak tekanan. Bahkan jika kamu tidak dapat menyembuhkanku, kami akan selamanya berterima kasih padamu. Mu Yurou berkata dengan suara lembut. Dia melihat pria di depannya dari dekat, dan dia merasa sulit baginya untuk mengalihkan pandangan darinya.
Perasaan aneh menyebabkan jantungnya berdebar kencang, hanya saja dia tidak bisa menemukan alasan dari perasaan aneh itu. Yun Ce menganggukkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, jalan agung Sang Buddha sepenuhnya aktif dan dia mengatur kendali energinya yang mendalam hingga mencapai kondisi paling lembut. Dia menggunakan energi yang dalam ini untuk secara perlahan dan lembut memasukkan energi langit dan bumi ke dalam tubuh Mu Yurou. Mata Mu Yubai terbuka lebar, dan dia menatap tanpa berkedip pada gerakan dan ekspresi Yun Ce. Setelah pembuluh darah Mu Yurou terbangun sepenuhnya, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal rasa sakit padanya, dan ini menyebabkan patriark muda keluarga Mu, yang bisa mengguncang seluruh alam iblis ilusi, melompat-lompat dengan penuh semangat seperti anak kecil. Dia mulai mengelilingi Yun Ce dan Mu Yurou dengan penuh semangat sementara kedua tangannya saling bergesekan dengan kuat hingga hampir menimbulkan percikan api. Melihat hasilnya dan menyaksikan prosesnya tentu saja merupakan dua hal yang sangat berbeda. Mu Yubai memandang Yun Ce dengan penuh semangat, tapi juga seolah-olah dia adalah sejenis monster. Yun Qinghong sangat diam selama proses berlangsung. Ekspresi matanya berubah dari gembira menjadi heran dan kembali lagi. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam menatap Yun Ce saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Kali ini Yun Ce hanya menggunakan 1 jam untuk berhasil membersihkan seluruh pembuluh darah Mu Yuru. Setelah menyelesaikan misinya, dia bergoyang sekali, lalu terjatuh dan duduk di lantai, dengan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Saudara Yun Xiao bergegas untuk mendukungnya. Yun Xiao, bantu aku mengatur ruangan yang tenang. Senior Yun, Bibi Yun, seniormu, junior ini sedikit melampaui batas ketahanannya. Jadi aku harus permisi dulu. Setelah dia selesai berbicara, pemandangan di depannya menjadi kabur, dan dia tidak dapat mendengar satu suara pun. Setelah itu, dia tertidur lelap. Dalam keadaan pikirannya rileks, dia hanya ingin tidur nyenyak. Jika dia berada di tempat lain, bahkan jika dia tidak dikelilingi oleh musuh, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tertidur lelap. Tapi orang-orang di sekitarnya, meskipun dia baru mengenal mereka selama sehari, semuanya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ikatan darah dengannya. Ikatan tak terlukiskan yang dibangun oleh darah bukanlah sesuatu yang bisa dia pertahankan, atau ingin dia pertahankan. Dengan tekadnya yang besar,